Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran setelah sekian lama kita beristirahat. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan lakukan pada hari ini dari kebaikan-kebaikan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, ada sedikit informasi, yaitu yang pertama, di pesantren kita Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Kecamatan Semboja Barat, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sekarang membuat program baru, yaitu programnya menerima santri gratis untuk belajar di sana dengan dua golongan. Jadi kalau ada dua golongan ini, anak-anak santri yang kepingin sekolah di pesantren kami gratiskan. Siapa dua golongan itu? Yang pertama adalah anak-anak yatim. Anak yatim itu definisinya adalah anak kecil yang meninggal dunia, yang bapaknya meninggal dunia, itu anak yatim. Kalau sudah besar itu bukan anak yatim lagi. Kayak kita ini bukan yatim lagi, yatim piatu sudah. Jadi anak yatim itu adalah anak kecil yang belum dewasa, yang meninggal bapaknya. Makanya kalau ibu-ibu yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram itu lihatin dulu yang mana yatimnya. Ini yatimnya sudah bersesingot atau bersesingot lah, buku mis, itu mah bukan yatim lagi namanya. Atau anak kecil yatim katanya, sekalinya bapaknya masih hidup, kenapa dibilang yatim? Bapak mamanya bercerai katanya, itu mah bukan yatim. Kalau bercerai itu bapak mamanya itu bukannya yatim. Nah, jadi yatim ini kita terima gratis di pesantren untuk belajar. Bahkan nanti kalau ada rezekinya, nanti siapa tahu ada rezekinya untuk keluar negeri mendapatkan beasiswa, insya Allah kita carikan beasiswanya. Nah, dengan dua syarat yatim ini. Satu, anaknya masih tingkat SD, karena kalau sudah lulus SD biasanya itu sudah balik. Nah, jadi umur 12 tahun ke bawah kita terima di pesantren. Nah, kalau ingin mendapatkan ijazah di pesantren itu adalah masuk di pesantren itu mesti 4 tahun. 4 tahun. Nah, artinya kalau 4 tahun dia mesti di pesantren itu dari kelas 2. Dari kelas 2 SD. Kami terima. Bagaimana sudah nanti tanggungan kami semua. Kami yang nanggung untuk sekolah di sana. Kalau dia kelas 3 mau nggak mau turun kelas 2 supaya dia nanti bisa mendapatkan ijazah kelulusan tingkat SD, atau di pesantren namanya tingkat ula, ada ijazahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa dari kelas 2 lah, itu paling maksimal. Kalau yang paling cepat adalah dari kelas 1. Yang kedua syaratnya adalah anak tersebut, maksudnya mamanya tidak menikah lagi. Kalau mamanya sudah menikah, diisi laki baru, maka bapak tirinya yang membiayai.
Masa lakinya hendak menyantuni mamanya aja anaknya kada disantuni. Ya. Nah, makanya kalau ada janda itu, janda meninggal laki, kalau ada nang melamar berpikir-pikir, kalau orangnya kada sugi-sugi banar, kada usah menyusahi awak aja, apalagi nang pemabok nang apa itu, jangan. Bersabar-sabar aja. Nah, tapi kalau ada orang sugih, maksud sugih itu maksudnya bertanggung jawab lah. Wani membantu kehidupan janda tadi, maka pahalanya ganal banar itu. Karena sebaik-baik orang yang menyantuni anak yatim dan menyantuni janda itu adalah dia, seorang laki-laki itu menjadikan dirinya sebagai suami sang janda tadi. Nah, kalau cuma menyantuni itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia sudah menikahi si janda perempuan mati laki tadi, itu bukan menyantuni tapi menafkahi, hukumnya wajib. Nah, anak yatim tadi, sebaik-baik orang menyantuni anak yatim adalah dengan menjadikan dirinya sebagai ayah tirinya alias ayah sambungnya. Nah, jadi syarat yang kedua tadi, si janda itu, maksudnya si perempuan, si mamanya si anak yatim tadi tidak menikah, baik nikah siri apalagi nikah resmi. Nah, jadi kalau ada di sekitar ibu-ibu warga di sini mama ada anak yatim, anak mamanya itu tidak menikah lagi, nah sudah, nanti insya Allah kami yang membantu untuk menyekolahkan anak tersebut sampai nanti lulus SD. Nah, mantap ini. Nah, Masya Allah. Carikan jauh-jauh itu. Oh iya, kalau tiap Jumat begini nanti mantap nih. Masih padang lagi sebungkus. Begayaan. Baik. Kemudian yang kedua adalah du'afa. Apa Bu? Du'afa. Du'afa itu bahasa Arab. Kalau bahasa Balikpapannya gakin. Apa sih gakin itu artinya? Apa Bu Roda gakin itu artinya? Siapa Bu Rete sini? Hah? Arti gakin itu apa namanya? Golongan miskin ya. Nah, jadi kalau ada gakin ini, ibu-ibu keluarganya gakin ada punya anak, kami siap menggratiskan anak itu sekolah di pesantren kami dari tingkat ula, wusta dan ulia, artinya SD, SMP, SMA. Jadi kalau anak yatim itu ya lulus SD, lulus ula di pesantren, dia kan bukan anak yatim lagi tuh, tapi masih kategori itu apa? Sambung terus sampai lulus. Kalau dia mau sekolah di pesantren, kita sekolahkan terus-terusan. Nah, du'afa ini kita terima, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, orang tuanya menunjukkan surat gakin tadi. Kalau ada dari kelurahan, dari RT sudah menunjukkan dia gakin, kita terima. Yang kedua, anaknya tidak terkena kenakalan remaja. Kalau anak ini sudah bisa merokok, sudah bisa ngelem, apalagi nongkrong malam-malam, sudah miskin, nakal lagi, main anak motor dan sebagainya, itu jangan dimasukkan ke pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu kita ingin mendidik anak tadi, mencetak anak tadi dengan izin Allah sebagai penerus pejuang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini pejuangnya nih. Anak-anak yang kenakalan remaja itu jangan dimasukkan ke pesantren. Itu maunya masuk di rehabilitasi, direhab saja situ. Karena kalau anak-anak yang sudah kenakalan remaja masuk di pesantren, paling-paling sebulan 2 bulan hampir dia. Masuk di pesantren bukan tambah bikin baik, tambah kacau. Karena dia merasa terpuruk, akhirnya teman-temannya itu diajakinnya. Nah, ini banyak terjadi, dan orang tua itu masih banyak berpikiran seperti itu. Jadi kalau dia punya anak nih, masuk sekolah di umum nggak bisa, masuk di negeri nggak bisa, nyogok kemahalan, kan banyak nyogok orang zaman sekarang ya.
15 juta, 20 juta, 25 juta. Bujur kagak? Protes sama pemerintah. Kalau nggak kuat-kuat duit, bisa masuk negeri, masuk swasta, begitu juga bayar lagi. Sudah ditolak sana sini, anaknya ujung-ujungnya pesantren. Itu ada santri, orang tua santri itu bayar SPP nggak bisa. Artinya gini, minta dikurangin Pak. Kenapa? Ini punya kakak, punya ini, punya bapaknya, ini kerjaannya begini begitu. Ya sudahlah, kita luluskan anak tadi, lulus tahun ini. Yang wusta ada, yang mulia ada, lulus. Sekalinya dia pindah ke umum, 15 juta berani nyogok dia. Kan aneh itu. Bayar SPP yang sebulan cuma 600.000 nggak bisa. Nyogok 15 juta dia bisa. 20 juta bisa. Padahal kalau 20 juta itu hampir 3 tahun tamat dia. SPP-nya aman sudah. Cuman itulah orang tua terkadang pesantren itu dianggap remeh. Makanya kalau ketika orang tua tuh ya, apalagi ditambah anaknya menganggap remeh pesantren, menganggap remeh gurunya, menganggap remeh pelajaran, tidak bakalan jadi tuh anak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau tetangga-tetangga di sekitar kita ini ada yang miskin tadi, dengan syarat tadi masih tingkat SD, mamanya tidak menikah lagi, atau du'afa dengan 2 syarat tadi, menunjukkan surat gakinnya dan anaknya tidak terkena kenakalan remaja. Kalau ingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap untuk menerimanya. Nanti kita beasiswakan. Ya, kalau tidak ada nanti saya yang nanggung. Insya Allah ada aja saya punya rezeki. Saya kemarin habis pulang haji nih ya, diundang salah satu jamaah yang mau berangkat umrah bulan September ini. Orang Manggar, umurnya 70 tahun sudah. Diundang saya. Abu ya Nek, bisakah datang ke sini selamatan? Boleh. Nah, selesai acara, berapa pihak umur? 70 tahun. Umat 70 tahun mau umrah nanti, ya. Tapi ketika berdandan nenek itu masih muda perasaan. Iya, dia waktu acara di Panjaitan, wah nenek berapa umur? 70. Wah, kirain masih umur 50. Karena bajunya tuh bunga-bunga. Kayak umur 50 aja masih 70 tahun. Apa dia bilang? Ya, dia bilang apa? Abu ya, saya punya anak yatim 3 orang, saya biayai. 3 anak ya yatim. Itu saya tertampar, saya punya muka, saya punya hati. Lah masa nenek-nenek 70 tahun bisa ngongkosin anak yatim? Lah saya masa nggak bisa? Akhirnya saya bikin program menyantuni anak ya. Insyaallah nanti ke situ. Nah, jadi kalau ada silakan. Kemudian nanti ke depan mungkin di bulan apa nanti ya, kalau sudah jadi asrama itu kami akan membuka pesantren untuk lansia, lanjut usia, nenek-nenek, janda-janda, itu nanti kita terima. Ada kamar khusus. Belajarnya nggak lama, 4 hari aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Ya, di sana nanti belajar apa? Belajar Quran, belajar ngapal-ngapal hadis kah apa gitu ya. Nanam lombok, nanam apa? Kalau kangen cucu, banyak cucu di sana itu. yang perempuan cantik-cantik ya, yang anak-anak santri banyak cucu. Nah, itu nanti kita buka, insya Allah nanti kalau sudah jadi itu sudah ditingkat, jadi muat mungkin ada 50 orang nenek-nenek bisa nanti nyantri 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sore pulang. Nah, nanti kita pakai tanda khusus nanti. Ya, Jumat, Kamis sore pulang, nanti Minggu sore kembali lagi. Syaratnya ada, itu kayak santri biasa. Ya, duduk santri biasa, cuma nanti ada syaratnya, ada apa namanya? keluarga yang menjamin. Artinya dia punya anak, punya cucu kan.
Nah, siapa tahu dia sendirian di rumah atau apa. Ya sudah, kalau mau tinggal di sana boleh nanti. Kedepannya nanti kita juga sediakan kamar-kamar yang masih berkeluarga. Siapa tahu ada yang kakek nenek umpama cucu ndak ada sudah di rumah, laki binian aja tinggal di rumah sunyi. Ya sudah, nanti kita ada khusus. Bukan pakai jompo, pesantren. Nah, dan nanti kamar khusus nanti kita sediakan. Nah, laki bini ada. Kalau yang lansia tadi yang mungkin yang janda atau apa gitu kan ya, pindah patut-patut kita kawinkan lawan KI di sebelah gitu. Iya kan ya? Karena orang begitu itu nenek kai itu dia bukan menikah itu bukan untuk masalah diranjang lagi, dia cuman curhat aja. Ya, ada teman hidup, ada teman bepandir. Makanya seperti itu. Insya Allah kedepannya nanti. Nah, cuman untuk sementara ini kita terima yatim dan duafa ya. Jadi silakan ibu-ibu kasih kabar saja keluarga yang ingin sekolah di pesantren, kami siap menerimanya. Paham ya? Kemudian selanjutnya insya Allah nanti kami berangkat umrah di bulan September, tanggal 14 September. Ada yang mau berangkat bareng kami, insya Allah kami siap menerimanya kalau masih ada seatnya. Nah, kemudian nanti ada program lagi tanggal 8 September kalau nggak salah. Seminggu sebelum kami berangkat, kami akan membuat maulid di pesantren. Itu ada promo umroh yang harganya biasanya 32, kita bikin harganya 27 juta. Nah, ya siapa tahu ada yang kepingin bulan berangkat November, Oktober, itu siapkan dananya. Nanti promonya di tanggal 8 September, seminggu sebelum berangkat itu ada promonya. 1 hari aja mungkin. Ya, lewat daripada itu udah bisa. Syaratnya itu cuma 1, datang di pesantren, ikut maulid, bayar DP, selesai. Kemudian 1 bulan sebelum berangkat lunasi semuanya. Ya, jadi seperti itu. Saya banyak bawa nenek-nenek itu. Kemarin tuh yang haji 70 tahun umurnya dari Berau. Dari Berau. Membuntil terus lawan saya. Saya tidak mau lepas ya, saya sama Pak Ustaz saja, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ya, dari Berau. Itu mau diundang ke Berau nanti bulan Agustus ini, disuruh ke Berau. Ya, Pak Ustaz. Jadi saya yang dorong kereta tuh yang nenek, nggak bisa, orangnya gendut, umur 70 tahun juga. Naik kereta itu saya berapa bisa naik? 150 $200. Nggak apa-apa katanya. Nah, yang kedua kali saya mau nyewa, sekalinya yang tukang saya ini, kami tidak mau nyewakan kereta. Nah terus kami mau jual katanya kereta ini. Kereta apa nih? Kursi roda. Berapa kata saya? 150 $. Naik, beli aja naik. Beli, habis itu saya yang dorong. Jadi tukang dorong. Akhirnya dia malu. Saya tidak enak sama Pak Ustaz. Masa saya didorong terus? Saya bayar ya Pak Ustaz ya? Ya sudah, kalau mau bayar saya nggak apa-apa kata saya. Itu saya 2 kali atau berapa kali saya ini ikut dorong ini mutar tawaf. Yang di atas tuh, lantai atas. 7 kali putaran, saya 7 kali putaran. Berapa kilo itu? Mungkin ada 7 kilo, 10 kilo itu perjalanan. Dorong kereta. Saya bayar Pak Ustaz. Ya terserah saja kalau mau bayar. Berapa Pak Ustaz? Ya samakan aja sama orang. 500 $. Ya enggak apa-apa saya. Saya dorong itu. Tapi karena saya alhamdulillah ya, neneknya baik, saya juga insya Allah mudah-mudahan ikhlas. Itu berkilo-kilo saya jalan, nggak ada rasa capek saya, biasa aja, santai aja saya. Selesai aja itu berapa 3 jam itu selesai aja. Tawaf itu sa'i tadi, masya Allah ya. Panjang umur neneknya. 70 tahun tuh saya bawa. Ada lagi saya bawa kai-kai, tapi bukan saya yang pegang itu tutulian lagi. Tutulian dia kalau
bicara sama suami istri, neneknya itu marah-marah. Bukan marah, suaranya ini, wah, Nek, kenapa marah-marah terus, Nek? Aku bukan marah-marah. Kai ini kalau nggak dibicarain, nyaring-nyaring kada mendengar. Karena dia sudah pakai alat dengar ini lah. Nah itu waktu itu bukan saya yang megang beliau. Saya nenek Brau itu yang saya pegang kemarin. Kalau bawa nenek kai semuanya habis gempor badan saya. Yang satu aja susah, apalagi. Jadi saya bilang coba cari yang yang muda-muda, saya coba ini bantuin yang tua-tua ini. Jadi sa'i tawab ada yang bantuin gantian. Yang nenek Brau ini nggak mau sama saya aja membuntil. Tahu membuntil lah. Nah kayak anak bebek tuh lah sama induknya. Tawabnya nah apa? Waktu dia jalan udah tahan lagi. Nek jangan lepas sama saya ya. Iya. Pegang nih baju ihram saya. Pegangnya baju ihram saya. Nah itu pengalaman kemarin ya. Nah itu pengumuman ya. Jadi nanti yang kepingin umrah bulan Oktober, November dan seterusnya harga 27 juta. Kita buka promo nanti 1 hari di tanggal 8 September waktu Maulid nanti. Ya. Syaratnya hadir dan bayar DP. Nanti ada door prize juga di situ. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang murah dari itu, cari aja sebalik papan. Tidak ada lagi sudah itu. Paling murah sudah 27 itu. Baik, sekarang kita sambung pelajaran kita ya. Sudah berapa menit lewat nih berjalan. Kita semuanya pasti akan mati. Camat, calon mati. Tapi tidak tahu siapa yang duluan. Saya ya kah yang ibu-ibu kah duluan, saya belakangan, bisa jadi. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Artinya siapapun pasti mati. Jadi jangan takut mati, karena kita pasti mati. Jangan cari mati. Kalau orang cari mati itu orang bodoh, orang yang bunuh diri itu, nah itu cari mati. Loncat dari apartemen, jatuh, mati. Ya kalau mati, kalau patah-patah gimana? 2 bulan di rumah sakit, baru mati kan capek. Dan orang yang mati bunuh diri itu orang bodoh, namanya cari mati. Dia di akhirat nanti dimasukkan neraka, dibunuh, disiksa neraka nanti dengan cara dia matinya waktu di dunia. Kalau dia matinya lompat dari bangunan yang tinggi, di neraka nanti begitu. Dilemparkan dari bangunan yang tinggi, jatuh lagi, hidup lagi, angkat lagi, lempar lagi, begitu seterusnya dia. Dan orang mati bunuh diri ini, para ulama mengatakan dia tidak akan keluar dari neraka, selama-lamanya masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tersinggung. Allah tersinggung. Kok bisa tersinggung? Begini ya, orang yang bukan Islam, orang Nasrani, Yahudi, apa-apa itu ya, Buddha, ya, Konghucu, apa, Hindu, itu mereka masih punya Tuhan, artinya masih percaya Tuhan. Tuhan mereka tuh mas sayang sama mereka, Tuhan mereka minta ngasih rezeki, kalau mereka berdoa minta ampun sama Tuhan mereka. Ya, sebegitu-gitunya masih merasa punya Tuhan. Nah, orang yang bunuh diri itu seakan-akan menganggap Allah itu nggak adil. Jangan ya, kenapa sakit-sakit terus, bunuh diri aja. Seakan-akan Allah tidak ada sifat rahman dengan dia. Orang terlilit utang bagaimanapun sudah mau bunuh diri aja. Seakan-akan Allah itu tidak memberikan rezeki kepada dia. Nah tersinggung Allah Ta'ala tadi. Tersinggung. Marah Allah. Makanya kata ulama, orang yang bunuh diri itu tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Nah, oleh karena itu juga para ulama itu berbeda pendapat tentang tata cara orang yang mati bunuh diri ini. Tata cara fardu kifayahnya maksudnya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau KTP-nya Islam, ya tetap dimandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Urusan dia dengan Allah Ta'ala kita serahkan sama Allah. Tugas kita cuma menyegerakan fardu kifayahnya. Tapi kalau mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi,
Kata mereka itu cukup dimandikan, kafani, kuburkan, nggak usah disolatkan. Kenapa? Karena kalau disolatkan pun nggak percuma. Nah, itu mazhab yang lain. Nah, kalau kami berpendapat pribadi, jikalau ada orang yang meninggal dunia bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah, sebaiknya kalau ada ulama atau ada guru yang punya masa, itu sebaiknya mereka-mereka itu tidak hadir dalam pelaksanaan fardu kifayah. Biarkan saja orang lain yang melaksanakannya, sedangkan ulama atau guru yang punya masa sebaiknya tidak usah hadir. Kenapa? Supaya memberikan pelajaran edukasi kepada masyarakat bahwa perbuatan bunuh diri itu sangat dikutuk oleh Allah Ta'ala. Pahamlah kira-kira? Nah, jadi semuanya pasti mati. Jangan takut mati karena kita pasti mati. Jangan lari dari mati karena bagaimanapun kita lari, kalau sudah ajal datang pasti akan datang. Dan juga jangan cari mati. Kalau orang cari mati itu bunuh diri, bungul namanya. Lalu apa yang kita lalu apa yang kita yang kita khawatirkan, apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak akan putus untuk bekal kita di akhirat. Nah, itu yang kita persiapkan. Mumpung masih hidup, perbanyak amal, perbanyak istighfar. Karena gini ya, kata ulama, kalau kita melakukan ibadah itu kan menghasilkan pahala. Pahala ini sebagai tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi kata ulama, terkadang tidak ada pahalanya. Artinya ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, pergi haji, pergi umrah, tapi pahalanya nggak ada. Ada seperti itu. Nah, jadi rugi. Seperti halnya orang yang bekerja seharian atau bahkan sampai 1 bulan, tapi tidak mendapatkan gaji atau upah. Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau ingin mendapatkan pahala sebagai tiket untuk masuk surga ya, dari ibadah yang kita kerjakan, kata ulama syaratnya itu ada 2. Syaratnya ada 2. Yang pertama, kita beribadah itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Makanya lihatin, kalau kita lafaznya itu pasti ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Artinya nih, aku beribadah ya Allah, mau puasa, mau haji, mau umrah, mau sholat, ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Karena kalau ada orang beribadah, mau yang wajib ataupun yang sunnah, tapi bukan karena Allah, maka ibadah tadi mungkin saja diterima, tapi nggak ada pahalanya. Kan rugi itu. Mungkin sah dalam pandangan syariat, artinya sholatnya sah, puasanya sah, tapi nggak ada pahalanya, kan rugi itu. Nah, rugi. Kenapa? Karena tadi kurang ikhlas, bersedekah, ingin pamer, berangkat haji, berangkat umrah, apa itu? Supaya dapat gelar haji atau hajah. Kan ada begitu. Gak mau datang di undangan. Kenapa? Pas ditulis di kartu undangannya ketinggalan huruf H. Ini huruf H-nya mahal. Haji Furoda 400 juta. Ketinggalan huruf H aja, gak mau datang. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini bukan karena Allah Ta'ala berarti ya. Jadi syarat pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua kata ulama, mutaba'atun nabi, mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa. Alias ibadah itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Karena ada ibadah itu ya ibu-ibu, ibadah yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan bilangan, yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, berkaitan dengan bacaan perbuatan ada yang berkaitan dengan waktu. Nah, contohnya gimana? Ya, atau yang berkaitan dengan tempat ada. Contoh seperti ibadah yang berkaitan dengan tempat.
Ya, dengan tempat seperti orang berangkat haji, orang berangkat umrah, kemana? Ke Mekah sana. Nggak bisa orang mau berangkat haji, aku mau berangkat umrah katanya, berangkat haji. Kemana? Tanah Abang. Sekalinya pulangnya belanja juga di Tanah Abang. Itu haji Tanah Abang. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena tempatnya orang berhaji dan berumrah adalah di Mekah sana. Pahamlah? Nah, nggak boleh diganti-ganti. Apalagi berkaitan dengan waktu. Nah, seperti sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu kan waktunya seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu. Sholat Jumat, di hari Jumat tidak boleh, Mama, aku mau sholat Jumat. Kapan? Ini hari Sabtu. Itu mah bukan sholat Jumat namanya. Nggak bisa. Itu berkaitan dengan waktu. Apalagi yang ada berkaitan dengan bacaan-bacaan tertentu. Nggak boleh ditambah, nggak boleh berkurang. Kita sholat itu ada bacaannya, ya. Nggak boleh umpama Fatihah diganti dengan surah Al-Ikhlas umpama, nggak bisa. Bacaannya seperti itu, harus seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Bilangannya juga begitu. Subuh 2, subuh 2, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Begitu, nggak boleh ditambah, nggak boleh berkurang. Umpama nih, ibu-ibu jualan hari ini dapat 10 juta, masya Allah, 10 juta. Saking gembiranya, aku nanti malam sholat maghrib 4 rakaat. Kenapa? Siang tadi dapat rezeki 10 juta. Boleh? Nggak boleh. Nah, sekalinya besok-besoknya bangkrut lagi, nggak dapat untung sama sekali. Sholat subuh aku 1 rakaat aja gini. Kenapa? Hari ini ada rezeki. Boleh? Nggak bisa. Nah, itu ibadah yang sudah tertentu bilangannya, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, jadi ibadah itu harus mengikuti Nabi. Yang punya waktu, caranya di waktu situ harus caranya. Yang punya bacaan dan tata caranya seperti Nabi, ikutin. Ya, yang punya tempat khusus, ikutin. Nah, ada juga ibadah yang tidak berkaitan dengan bilangan, tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan khusus bacaannya, tidak berkaitan dengan gerakannya. Kalau yang seperti ini kita mau mengerjakan sebanyak-banyaknya boleh. Apa contohnya? Orang berzikir la ilaha illallah. Yang penting la ilaha illallah. Mau berapa kali? Terserah. Waktunya kapan pun boleh, tempat manapun boleh, asal jangan di WC aja. WC nggak bisa berzikir, bisa, tapi jangan di mulut, di dalam baca sholawat begitu, istighfar, itu silakan. Semakin banyak semakin baik. Nah, tapi kalau yang sudah ditentukan sama Nabi, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, 2 syarat ini, ibu-ibu tadi nih, ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi tadi, apabila dikerjakan dengan yang kita sebutkan, maka ibadahnya diterima dan menghasilkan pahala. Tapi ada ibadah yang tidak menghasilkan pahala atau tidak sah sama sekali. Seperti umpama ada orang beribadah, tata caranya salah. Niatnya benar, tapi caranya salah. Kamu ngapain? Aku mau sholat maghrib. Bagus. Sholat dia ke masjid, sholat maghrib. Niatnya karena Allah Ta'ala, tapi sholat maghribnya cuma 2 rakaat. Sah nggak? Nah, atau sholat maghrib juga tapi kada wudu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Caranya salah. Niatnya benar, caranya salah. Atau caranya benar, niatnya salah. Mau kemana? Mau pergi haji, tapi niatnya supaya mendapatkan gelar haji. Mau kemana? Sholat maghrib, niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi kepengen pamer. Nah, ibadah yang seperti ini kata ulama, apabila tata caranya benar, ibadahnya sah, tapi tidak ada apa Bu? Tidak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Ibarat kata tuh beli cek kosong, ceknya cek kosong, atau beli cek juga, beli tiket juga, tapi sudah kadaluarsa. Mau ke Jakarta, beli tiket, benar, semuanya benar, tapi pas datang ke sana terlambat, pesawatnya berangkat jam 7, kita datang jam 8, gimana ini?
Hah? Hangus tidak? Hangus. Itu yang ibarat kata tadi, ibadahnya benar, niatnya salah. Apalagi salah semuanya, niatnya salah, ibadahnya salah. Kemana? Berangkat haji, niatnya kepingin digelar Pak Haji atau Bu Hajah. Sampai di sana nggak masuk Arafah. Banyak kemarin tuh orang yang berangkat haji nggak ke Arafah, Bu. Bahkan dengar-dengar katanya haji reguler pun ada yang nggak ke Arafah. Kenapa? Bisnya nggak datang-datang. Nah itu, banyak itu. Nah, di dekat hotel saya tuh satu hotel tuh berapa orang tuh orang Malaysia. Gak ada yang berani ke Arafah. Kenapa? Takut ditangkap sama polisi. Ya bayangkan. Nanti pas pulang ikut juga bareng Pak Haji, padahal nggak Pak Haji dia. Nah, paham lah. Nah, jadi insya Allah tahun depan itu kami membuka Pak Haji Furada, bukan haji multiple lagi, bukan visa ziarah, tapi visa haji Furada asli. Nah itu kalau bintang 4 hotelnya 300 juta. Kalau bintang 5 400 juta. Nah di tempat lain tuh bintang 4 harganya 400 juta, bintang 5 500 juta. Nah kita kurang. Nah siapa tahu ada yang mau berangkat haji atau keluarga, duitnya banyak, ngapain duit banyak disimpan-simpan, berangkat haji sudah. Ya bintang 4 berapa tadi? 300 juta. Bintang 5 hotelnya 400 juta. Insya Allah lebih murah daripada yang lain. Nah, tapi kalau yang multiple itu ada yang 100 juta, 120, tapi multiple. Artinya berhaji itu deg-degan. Ya, banyak deg-degannya. Jangan mau dekat itu, nanti bertambah lagi harganya. Karena ya sekarang DP aja dulu. DP dulu. Iya 2025. Kalau sudah di DP kan dia harga nggak berubah lagi ibarat kata. Dia nanti kalau dekat 1 bulan mau berangkat itu bisa mahal harganya. Karena pisahnya yang mahal. Pisah haji Furada itu berapakah? Puluhan juta. 90 kah berapa? Belum masyairnya apa semuanya, makanya mahal di situ. Mahalnya di situ tuh. Belum lagi bis apa itu, kalau musim haji itu harganya gila-gilaan di sana. Gila-gilaan harganya. Itu satu ranjang itu bukan lagi harganya. Oh kita nyewa kamar itu bukan lagi nyewa kamar, nyewa orang. Artinya satu ranjang satu kamar itu kan diisi berempat. Itu bukan nyewa kamar, nyewa ranjang. Satu ranjang itu hitung orang tuh harganya bisa sampai satu musim itu bisa sampai 80 juta mungkin ada. Mahal memang. Gila-gilaan kalau musim haji itu orang naruh harga di sana. Taksi itu yang biasa kita 5 real ke sana 10 real, dia main 100 real satu orang, 100, 200. Mahal, saking mahalnya mahal. Kita nyewa bis ke Arafah, nyewa bis untuk satu Arafah, kemudian sampai kirim ke Musdalifah, ke Mina. Itu satu kali jalan tuh, pergi dan pulang, harganya 70.000 real. 70.000 kali 4.500, berapa ratus juta ya? Pokoknya itu. Nyewa tenda itu paling murah 40 juta. Nyewa tenda itu. Kalau pang tendanya layak, AC-nya itu panas. Isi 40 umpama diisi 120 orang panas. Bagaimana nggak teriak orang, banyak yang mati itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang haji ini mahal karena memang luar biasa. Walaupun mahal banyak peminatnya, aneh juga. Nah, kemudian apa lagi? Bahkan ada yang nekat haji backpacker kata zaman sekarang. Ada yang bisa umrah sampai ke sana berangkat. Nanti pas pulang ditangkap dia, bayar denda sampai 30-40 juta, 10 tahun nggak boleh masuk. Nggak apa-apa katanya, tapi sudah haji katanya. Macam-macam lah manusia itu ya.
Nah, jadi kata ulama, ibadah yang kita lakukan itu kalau ingin disah dan diterima Allah Ta'ala, syaratnya dua. Yang pertama niat ikhlas, dan yang kedua mengikuti tata cara Nabi. Tapi kalau tidak sempurna syarat ini, maka bisa dikatakan ibadahnya sah tapi nggak ada nilainya, atau nggak ada sah tidak ada nilainya sama sekali. Itu parah itu. Nah, cuman kata ulama ada 3 ibadah. Perhatikan ya, ini penting nih. Apalagi yang kita sudah di ujung-ujung nih mau meninggal dunia semuanya nih. Ada 3 ibadah apabila kita melakukannya, kita punya ibadah itu pasti diterima. Kata ulama, walaupun tidak ikhlas. Walaupun tidak ikhlas nih, tapi ada pahalanya. Ada 3 tuh. Yang pertama kata ulama membaca sholawat. Nah, ini kita sering-sering baca sholawat 1000 kah 2000 sehari, waktu senggang, waktu apa itu baca sholawat. Ya, semakin banyak semakin baik. Kenapa sholawat itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Alasannya satu, karena Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. 2, malaikat juga ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad. 3, ikraman li Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka orang yang baca salawat itu pun juga mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Jadi memuliakan salawat itu untuk memuliakan Nabi Muhammad, karena Nabi kita mulia, kita yang membaca salawat itu jadi mulia. Nah, oleh karena tadi kata ulama pasti diterima. Pahamlah Bu? Dan salawat ini kata ulama tidak mesti, tidak wajib berijazah. Enggak. Yang penting ada salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Atau ada orang baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, yang dikenal namanya salawat Jibril. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, yang dikenal dengan salawat Jibril. Siapa yang membaca itu katanya 400 kali sehari, dalam satu hari 400, apalagi lebih dari itu, dijamin rezekinya nggak habis, datang terus duit itu. Kalau nggak ada duit, ada uang. Alias nggak pernah kosong dompet tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Ini kalau ibu-ibu masalah amalan duit, rajin baca. Apalagi nggak banyak. Tapi kalau sudah tua ini ibu-ibu lah, biar kita baca apa tuh, memang sudah berkurang rezeki kita tuh berkurang. Kalau nggak percaya coba liatin, makan dulu gancang 2 piring, mana sekarang nggak bisa gancang. Dulu makan kambing ini tuh, sekarang nggak bisa, berkurang. Artinya rezeki kita itu mau mulai berkurang, menunjukkan kada laos lagi ikan tuh. Nah, tapi kita beribadah tadi jangan seperti itu, niatnya karena Allah Ta'ala saja. Nah, jadi yang pertama yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala adalah salawat. Jangan kosong dari salawat itu. Berapa? Terserah. Semakin banyak semakin baik. Nah, yang paling pendek dari itu salawat Jibril. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Silakan diamalkan. Yalah, satu yang pasti diterima. Yang kedua, jarak ulama yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala adalah membaca istighfar. Loh, kenapa pasti diterima? Gini ya, alasannya kata ulama, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu dikatakan beliau membaca istighfar sehari semalam 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Oke lah, mau 7 mau 100 enggak apa-apa. Tapi Nabi baca istighfar. Padahal kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang. Padahal Nabi enggak berdosa tuh. Kalaupun Nabi melakukan dosa dan itu mustahil, diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal Nabi tidak berdosa. Itu yang kata ulama, tuhrun ala tuhrin, suci di atas kesucian, suci di atas suci.
Ibarat kata kalau orang beli mobil baru kan catnya masih bagus tuh. Sudah baru catnya masih mengkilat, apa dikasih apa nanotek atau apa istilahnya itu. Dikasih lagi itu mengkilat sekilat-kilatnya. Nah, Nabi itu nggak ada dosa tapi tetap baca istighfar. Sehari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, kita yang banyak dosa ini bertumpuk-tumpuk dan tidak karuan dah dosa kita ini. Kalau kita baca istighfar, maka itu pasti diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tadi itu kita ke Allah Ta'ala semuanya. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang di dalam pesawat tuh, naudzubillah min dzalik, nasallallahu ketika pesawat tuh jatuh kan banyak orang beristighfar tuh, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, atau kena gempa apa tuh. Kalau sudah orang kena musibah, ingat kalau Allah Ta'ala, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Di situ berarti dia betul-betul mengharap sama Allah Ta'ala, artinya diterima sama Allah, pasti diterima istighfar itu. Nah, jangan lupa sering-sering baca istighfar. Ya. Ada yang lucu di video itu, di mana gempa gitu ya. Orangnya bukan orang Islam, orang sebelah yang begini nah. Ketika terjadi gempa apa, ya Allah, ya Allah. Loh, kata orang ini orang apa ini agamanya? Tapi dia nyebut ya Allah dulu. Astagfirullah. Aneh kan? Sekarang kan banyak tuh artis-artis begitu yang bukan orang Islam yang mata-mata sipit tuh kalau dibilang astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Belajar dari mana itu? Karena dia sering dengar dari teman-teman yang Islam. Tinggal sedikit sama Allah Ta'ala, Allah buka hatinya, masuk Islam dia. Sudah bisa pakai jilbab, belajar pakai jilbab dia. Ada seperti itu. Tinggal sedikit lagi Allah buka itu hatinya. Tuh si siapa namanya yang siapa orang Kristen itu siapa namanya? Mukanya, nah, saya ingat mukanya dia, cuma nggak tahu namanya, siapa, lupa namanya, siapa namanya itu. Dia ditanya, orang bukan Islam, orang Kristen. Katanya saya baca Quran itu sudah berapa kali khatam katanya, sama terjemahannya. Baca kitab Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad itu sudah banyak saya baca kitab tadi, sejarah Nabi Muhammadnya. Bukan. Ini komiko tuh yang salah? Apa? Mongol. Ongol kah Ongol? Nah, itu pokoknya itu. Saya waktu di Jakarta ketemu dia, waktu pas mau umrah ketemu dia. Saya bilang mau foto sama artis, kayak kata saya. Mongol. Apa dia bilang? Dia bilang katanya dia ini katanya Kristen syariah. Ketawa, kenapa dibilang Kristen syariah? Karena katanya saya nggak pernah makan babi, saya nggak pernah minum khamar, saya tidak pernah makan anjing, saya baca Quran itu sama terjemahan sudah berapa kali khatam, saya baca sejarah Nabi Muhammad sudah banyak saya baca kitab. Katanya, ditanya sama wawancara, terus kenapa belum masuk Islam? Nah itu dia katanya, belum terbuka lagi hati. Tapi mudah-mudahan terbuka, suatu saat terbuka. Ditanya sama orang yang wawancara, bagaimana pendapatmu dengan Nabi Muhammad? Dia bilang Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna, pokoknya paling semuanya. Saya baca sejarahnya itu katanya paling semuanya. Kalau kita katanya dia bicara tentang Yesus, Nabi Isa bahasa itu ada sejarah yang hilang. Tapi Nabi Muhammad ini lengkap kata dia, dari lahirnya bahkan sebelum lahir, sampai lahir, sampai dari kecilnya, sampai remaja, sampai dewasa, menikah, sampai meninggal, lengkap sejarahnya itu. Tidak ada yang hilang sejarahnya. Lalu dibaca sudah, asyhadu, katanya nanti dulu. Karena Mongol itu dia bukan Kristen, bukan apa-apa, dia menjadi ketua apa namanya itu yang ateis apa namanya, yang bukan yang pemuja setan kapan. Tinggal dikit lagi itu. Nah itu dia, masuk Islam sudah entar lagi, mudah-mudahan masuk Islam. Nah iya betul ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi istighfar ibu-ibu pasti diterima. Yang pertama apa tadi?
Salawat, banyakin sudah itu. Jangan ngerumpi aja, ngerumpi, salawat aja. Salawat istighfar, salawat istighfar. Hah? Iya, sambil nonton mau sedang Muhammad sallallahu istighfar. Ya, itu baca. Nah, kemudian yang ketiga Bu, yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kata ulama nih ya. Apa itu? Bersedekah sama orang miskin. Bersedekah sama orang miskin. Begini Bu ya. Kalau ibu-ibu masak apakah ya? Kan disunahkan tuh ngasih sama tetangga. Apalagi kalau hari raya. Masak buras kah, soto kah. Kan biasa kan tetangga tuh ngasih itu kan ya. Kita ngasih ke tetangga, terkadang tetangga itu nerima makanan kita belum tentu dimakannya. Betul nggak? Belum tentu dimakan. Nah, sama lagi ya, kita makan sop, kita makan soto, bisa juga sotong pulanya. Belum tentu dimakannya. Artinya kita memberikan hadiah kepada orang lain atau kita memberikan kepada tetangga dan sebagainya. Ini terkadang yang menerima ini ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ngasih orang miskin, apalagi pas betul-betul dia perlu kita kasih, kalau dia bisa nangis darah dia. Bukan sedih tapi bergembira, saking senangnya tuh nah. Lagi perlu-perlunya dikasih duit, ya Allah, sampai tenangis. Ada orang jualan, nggak laku-laku, sudah tua nggak laku-laku, datang begitu, saya borong semuanya, nangis dia. Sudah 3 hari Pak jualan saya nggak laku, modal habis, kan miskin itu. Bukan lagi miskin, bangkrut sudah itu. Sampean datang, nangis dia, sampai tuh sujud-sujud sama orang itu ibarat kata. Artinya, walaupun nih ya, ada YouTuber, sekarang kan YouTuber tuh banyak ya, orang lagi miskin. Di kamera kan ya, ngasih belanjanya diborong. Kalau yang dia kasih itu orang miskin, betul-betul miskin, walaupun dia kepingin cari nama di YouTuber tadi, walaupun dia kepingin terkenal, kata ulama itu masih dapat pahala. Kok bisa dapat pahala? Karena idkhalus surur, mengembirakan orang lain. Jadi dia dapat pahala itu mungkin tidak dapat disedekah, tapi orang yang ditolong ini itu bahagia, senang bukan main. Ya enggak? Nih kita ini ibu-ibu umpama orang sugih ya, kemudian ngasih umrah gratis, sama ngasih orang umrah gratis sama orang yang kaya juga. Oh ibu kan beli belanjaan saya, oh iya. Atau ibu kan marketing saya nih, iya, saya dapat sekian jamaah. Nah, ini ibu dapat umrah gratis dari saya. Dia biasa aja. Kenapa? Karena dia bisnis. Tapi kalau ada ustaz jadi kaum bertahun-tahun jadi kaum di situ, ya kita kaya begitu. Pak, sediakan KTP ya sama kakak. Ada apa Pak Haji? Saya mau berangkatkan bapak umrah gratis. Nangis di situ dia. Bisa sujud di situ dia. Di mana saya bisa dapat duit? Sudah Bapak tenang saja. Saya gratiskan umrah yang mahal lagi, tidurnya di sofa yang paling depan Masjidil Haram itu. Kalau sudah begitu orang, jangankan hotel mewah, hotel yang 2 kilo pun senang dia. Yang penting gua umrah katanya. Apalagi yang mahal itu hotelnya. Yang anehnya sampai di Mekah sana hotelnya mahal, dia nggak mau ke hotel, di masjid aja berdiam dia. Di masjid aja, kapan lagi katanya saya mau ke sini. Nangis banyak Bu orang begitu banyak. Nah jadi kata ulama, kalau kita ingin bersedekah, cari orang miskin, kasih. Kenapa? Walaupun ada orang nih bersedekah sama orang tidak ikhlas, pamer dan sebagainya, pasti dapat pahala. Karena orang yang miskin itu bahagianya luar biasa. Masa bodoh lah orang mau ikhlas nggak ikhlas seperti saya dapat rezeki katanya kan gitu. Paham nggak kira-kira? Nah 3 ini ibu-ibu diamalkan. Karena ini yang pasti diterima sama Allah tadi. Apa tadi? Salawat. Yang kedua, yang ketiga, sedekah kepada orang miskin.
sedekah ini diamalkan. Mau sedekah rutinan bagus, sehari umpama 5.000 2.000 apa, kita lewat kasih ya. Kita tidak usah ngurusin orang apa, oh jangan-jangan dia pembohong, ya sudah, tidak usah, kita kasih aja. Nah gitu ya. Nah, kalau ada sedekah rutinan, ada sedekah dadakan. Nah, sedekah dadakan itu umpama ada orang datang betul miskin dan bisa, sudah bantu dia. Udah dipaham kira-kira Bu? Baik. Nah, hampir 3:30 kurang 10 menit. Siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Ya, satu-satu. Mana nih? Ayo dekat dulu. Umpamanya kita itu kan nunggu sholat fardu, zuhur sudah ada, terus kita kasih waktu sholat sunnah 2 rakaat, itu boleh apa enggak? Boleh. Sholat zuhur ya? Setelah sholat zuhur. Selanjutnya, Boleh. Zuhur, maghrib, isya, subuh. Kak, gini, yang kita boleh sholat sunnah setelah sholat fardu itu, catat ya, 1 setelah maghrib boleh sholat sunnah apapun. 2 setelah sholat isya kita boleh sholat sunnah apapun. 3 setelah sholat zuhur kita boleh sholat sunnah apapun juga. Lalu ada 2 sholat yang tidak boleh kita laksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu. 1 setelah subuh, nggak ada sholat sunnah ya. Nanti kalau mau sholat sunnah timbul matahari 6:30 mungkin sekarang baru kita boleh sholat sunnah. Yang kedua apa Bu? Setelah sholat asar. Sampai kapan? Masuk maghrib baru kita boleh sholat. Tapi ada juga umpama kita masuk masjid setelah asar. Sebelum maghrib kita ke masjid kan, umpama ada pengajian di masjid. Sebelum maghrib kita nyampe, boleh nggak kita sholat sunnah? Boleh. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi? Baik, gini ya. Ada sholawat yang jangan kita baca. Kapan itu waktunya ya, waktunya atau tempatnya. Waktu dan tempat ada yang tidak boleh kita baca sholawat tadi. 1, waktu masuk WC. Itu jangan dibaca pakai lisan. Kalau Pak dalam sallallahu Muhammad sambil mahajat, nah jangan. Itu menghina itu, nggak boleh. Tapi kalau dalam hati boleh. 1, tempat tadi ya. Kemudian yang kedua, waktu. Waktunya yang dilarang itu ada beberapa waktu yang dilarang. 1, pada saat melakukan, mohon maaf lah, hubungan badan. Itu nggak boleh kata ulama. Tapi kalau sebelum nggak apa-apa. Sebelum nih baca istighfar, baca apa sebelum berhubungan, baca sholawat dulu ya boleh. Tapi waktu berhubungan itu kata ulama tidak pas untuk baca sholawat ya. 3, waktu mengerjakan maksiat. Apakah lagi menipu orang begitu berjualan nimbangin ya, mengurangi dengan sallallahu Muhammad ini menghina ya, nggak boleh. Yang ketiga ada yang mengatakan makruh waktu belajar. Waktu kita majelis itu jangan baca zikir, jangan salawat, jangan apa namanya ini baca Quran, jangan, tapi fokus ke pengajiannya. Nah, ada ulama yang mengatakan makruh seperti itu ya. Ya. Abunya nanti ini dibacakan doa teman kita Sebentar dulu. Teman kita sakit karena dibacakan doa. Oke. Ini amplop dia. Ya. Ya, Pak Sabuk tadi. Kalau dia minta duafa saja. Minta keterangan dari mana? Dari lurah atau dari mana? Duafa. Sebentar dulu. Ada yang kasus seperti itu, kalau dia punya orang tua asuh atau punya keluarganya yang datang. Ya, artinya siapa tahu kan memang ada seperti itu. Ada kasusnya mungkin sudah masuk atau belum. Itu mamanya meninggal. Bapaknya nggak tahu-tahu dengan anak. Jadi anak ini dimasukkan di panti asuhan sama orang. Dibully, dipukulin dia.
Akhirnya dikeluarkan sama keluarganya, tetangganya atau apa gitu. Jadi tetangganya ini bersokongan untuk membantu anak ini sekolah. Datang ke pesantren kemarin, bisakah kami cicil DP-nya? Kami kada tahu nih. Cari tahu, ternyata semuanya itu tetangga bukan keluarga. Nah, jadi kalau memang ada orang tua asuhnya yang bisa membantu, ya tolonglah kami. Artinya bukan kami tolongnya ini maksudnya untuk subsidi silang. Berapa bisa bantunya di pesantren itu? Paham lah maksudnya? Artinya ini kan duit ini untuk beli beras, beli apa. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, tidak ada orang tua asuhnya sama sekali, tetangganya lepas tangan sudah, keluarganya lepas tangan, pokoknya tidak tahu menau sudah, ya sudah dianggap anak yang hilang begitu, ya sudah. Bantu aja ya surat keterangan diagakin dan sebagainya. Nanti kita asuh. Ada biayanya nggak orang tuanya ngasih? Ada, orang tuanya betul-betul menghilang. Ya. Nanti datang saja minta di RT surat keterangan itu, nanti kita bantu. Ya, nanti kita masukkan. Kalau misalnya putarannya itu kan maksudnya nggak bisa Ya gampang aja nanti, kita gampang aja. Yang penting ada surat tadi. Anaknya berapa umurnya? umurnya masih SD. Kelas? Satunya sudah 12 tahun sih. Tapi cebol kecil. Iya, saya masuk umurnya berapa? Jadi umurnya itu kayaknya tua tapi dia kecil badannya. Iya, kelas berapa? Dia berhentinya di kelas 4 yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu sama sekali belum ke sekolah. Kalau umurnya sudah di atas 10 tahun. 10 tahun. Ya sudah nanti bawanya ke pesantren. Tapi anaknya nggak bermasalah kan ya? Artinya jangan masuk kenakalan remaja. Kalau masuk kenakalan remaja, aduh nanti bikin kacau di pesantren. Saya di pesantren sudah tenang bu. Arti tenang tuh yang mucil-mucil sudah pada lulusan semua. Saya tuh mau berhentikan di tengah jalan, cuman saya nggak enak saja. Jangan sudah kata saya, sabar aja. Guru-gurunya ini Abu ya kita keluarkan sana, nakal banget sudah ini, belajar nggak mau, mencuri, merokok, lengkap sudah semuanya itu. Kata saya kalau kita keluarkan, nanti bicaranya lain lagi di luar itu. Bersabar aja kata saya, luluskan sampai lulus dia. Lulus. Kata saya sudah kamu lulus, udah cari sekolah yang lain yang kira-kira kamu cocok dengan seleramu tuh sekolah. Jangan di pesantren lagi kata saya. Sekarang sudah aman di pesantren, tenang, aman, tentram. Aman tentram. Nah, ini yatim dan duafa ini saya tertantang saja karena saya masa kalah sama nenek yang 70 tahun itu bisa melihara anak yatim 3 orang. Saya masih nggak bisa, kan malu saya. Ibarat kata itu ya. Nah, pokoknya nanti urus saja di pesantren. Kalau ada waktu bawa ke pesantren. Ya, mintakan surat dari dari RT apa gitu, keterangan dia duafa. Insyaallah kita terima. Nah, nanti siapa keluarganya atau tetangganya, ya artinya paham-paham lah ya, bantuin dia, ada bajunya, ada pakaiannya dan sebagainya. Kalau bisa bantu pesantren berapa ratus kah, berapa ribu kah? Itu untuk apa? Subsidi silang nanti kepada yang lain. Karena di pesantren itu ada yang bayar 300, ada yang 200, ada yang gratis, ada juga. Macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, kita kepingin nambah lagi lah, insyaallah rezeki ada aja. Ada aja rezeki. Terus kalau yang yatim ini dari SD sampai lulus kelas 6. Itu berlanjutnya sampai lulus SMK atau gimana? Kalau yatim syaratnya sampai SD aja tadi. Kalau dia yatim kemudian dia mau lanjut, maka kita masukkan ke duafa. Paham lah maksudnya? Duafa. Ada nggak dia duafa gakinnya itu? Kalau nggak ada gakinnya, kasusnya kayak ibu tadi, kita bicara di pondok. Ini baru meninggal, soalnya kan makanya kemarin itu Maxi meninggal. Ya, kalau sudah lulus SD itu bukan yatim namanya. Kita nanti masuk di duafa. Kalau duafa, kalau nggak ada surat duafanya, ya surat gakinnya, nanti datang keluarganya. Kalau memang nggak mampu, nanti kita kurangin biayanya. Ya, biaya itu bukan apa, jangan juga bablas sama sekali nggak bayar. Bayarlah untuk apa? Untuk perputaran kehidupan di pesantren itu. Nanti yang kurang saya tambahin. Insyaallah ada aja rezeki saya. Nih ya, saya satu orang
satu orang jamaah itu disubsidi 500.000 untuk pesantren. Jadi kalau saya bawa 10, 5 juta tuh masuk pesantren. Cukup aja itu insya Allah. Kalau umum maksudnya berapa Pak? Apa? Yang ibaratkan pesantren masuk biasa di wilayah yatim, lalu wilayah dua apa yang umum daripada yatim? 600. 600. Bulanannya 600. Kalau maksudnya? Uang masuknya 2,5 juta. 2,5 juta. Nah makanya tadi kalau seandainya dia bukan duafa, tidak ada suratnya, tapi memang susah dan sebagainya, datang ke pesantren, nanti interview, gampang aja itu, masalah itu gampang aja. Yang penting anaknya mau nggak betul-betul belajar, itu aja. Paham nggak maksud saya? Pesantren itu ada yang bayar 200, 300, ada. Bahkan kalau dia warga Kutai Kartanegara itu ada dapat beasiswa 7,5 juta setahun. 7,5 juta setahun sekali dapat. Nah, kalau yang duafa ini nanti kita mintakan dana di pemerintah Kutai Kartanegara, di Kemenak maksudnya. Ada dananya nanti. Nah, itu yang kita diputar dana tadi untuk kemaslahatan dia. Tapi ingat Bu ya, halo, ingat jangan bermasalah anaknya. Dan anaknya betul-betul ingin menjadi pendakwah, penerus dakwahnya Nabi. Bukan mesti dia jadi ulama, bisa dia jadi polisi, jadi tentara, silakan. Tapi dia penerus dakwah Nabi. Orang dakwah Nabi itu, penerus dakwah Nabi tidak mesti jadi kiai. Dia jadi polisi, bisa jadi pendakwah Nabi. Dia jadi pejabat, bisa. Nanti dia dakwahnya dengan apa? Dengan jabatan dia, dengan kekuasaan dia. Tidak mesti jadi kiai. Paham ya? Nah, jadi seperti itu ya. Baik, nanti sambung aja nanti ke pesantren. Nanti kalau nggak ada saya, nanti telepon Nenek Aceh, minta telepon istri saya, karena yang ngurus istri saya. Ya, saya cuma ngurus promosinya aja. Nggak mau promosikan maksudnya. Yang ngurus itu istri saya, surat menyurat semuanya istri saya. Baik, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.